rindu dengan pesantren. Jadi kalau rindu berarti senang. Nah, surga ini senang, cinta dan rindu, ingin dimasuki oleh 4 golongan. Nah, jadi kita tidak usah pusing-pusing mengejar surga, tapi surga sudah rindu duluan dengan kita. Al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Siapa golongan 4 itu? Yang pertama adalah talil Quran. Orang-orang yang belajar, orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi yang dirindukan oleh surga yang pertama Al-Quran. Orang yang mau belajar Al-Quran, orang yang mau bertadarus Al-Quran, orang yang mau membaca Al-Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Maka ibadah yang wajib-wajib sesuai dengan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu adalah ibadah kewajiban yang memang harus kita kerjakan. Akan tetapi kelima-limanya rukun Islam bukan penentu untuk menjadikan manusia menjadi masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, salah satu golongan kelompok orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, membaca Al-Quran. Sedikit sholat, banyak baca Al-Quran dan zikir lebih utama. Jadi syukur-syukur sholat sunnahnya banyak, baca Qurannya banyak, wiridnya banyak. Jadi orang itu berbeda-beda. Ada yang mulia karena sering sholat, ada yang mulia karena sering wirid, ada yang mulia karena Al-Quran. Tapi sudah sangat jelas, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang belajar sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan hebat di dalam membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dengan terbata-bata, dengan susah payah, maka dia akan mendapatkan 2 kali lipat. Nah, jadi orang yang sedang belajar membaca Al-Quran, bacanya susah, itu pahalanya 2 kali lipat ketimbang yang mahir. Tapi jangan terus biar lawan susah terus. Biar lawan tidak tahu biar dapat pahalanya 2, tidak begitu. Itu adalah motivasi bahwa sesusah apapun belajar Al-Quran, kita harus tetap berusaha. Dan setelah tahu baru dibaca dan diamalkan. Jadi yang pertama adalah golongan yang dirindukan oleh surga adalah wahafidhil lisan, hafidhil lisan, orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Anggota tubuh yang paling berbahaya adalah lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung kepada menjaga lisannya. Makanya ada pepatah ya, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Kata Maggie Z, almarhum Maggie Z, ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ya, karena Bung Maggie Z tidak pernah sakit gigi, makanya nyanyinya begitu. Tapi bagi yang pernah sakit gigi, itu bingung nak milih, ya, pilih sakit gigi apa sakit hati. Nah, itu gambaran bahwa betapa sakitnya hati kita ketika dilukai oleh orang lain.
dan yang bisa melukai hati hanyalah lisan. Ya, selain itu tidak ada. Ya, oleh karena itu lisan menjadi kunci utama di dalam menjaga keselamatan, baik itu sesama kita, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mud'imil ji'an, orang-orang yang memberi makan ya, kepada orang-orang yang lapar. Artinya bersedekah. Sedekah salah satunya bisa menjadikan kita golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi makan kepada orang-orang yang lapar, apalagi orang-orang yang berpuasa, baik itu waktu berbuka puasa maupun ketika sesudah sholat tarawih ataupun di waktu-waktu yang lain. Misalkan seperti saat sekarang ini, golongan yang dirindukan oleh surga adalah shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Puasa adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tahu berapa pahalanya. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa puasa itu, ya, kata Allah, puasa itu adalah milikku, ya, dan aku yang akan membalasnya. Ya. Selain puasa banyak, membaca Al-Quran pahalanya ada. Ya. Satu huruf di yang dapat saya sampaikan. Jadi ada 4 kelompok yang dilindungkan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang belajar atau membaca Al-Quran. Yang kedua wahafizil lisan, orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga wa mut'imil ji'an, orang-orang yang memberi makan orang yang lapar. Yang keenam wasyaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan 4 ini bisa kita laksanakan dan kita tergolong orang-orang yang dirindukan oleh surga, gemar membaca Al-Quran, bisa menjaga lisan, selalu memberi makan kepada orang lain atau bersedekah, dan memanfaatkan bulan Ramadan untuk berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.